Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Jaya Pambudi dengan nomor NIM 1905346464416. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari jobsheet keempat, yaitu jobsheet tentang antarmuka microcontroller dengan keypad. Ya, yang saya gunakan adalah skematiknya seperti ini. Ini saya menggunakan keypad 4x4 karena di Proteus tidak ada 4x4 yang sini A, B, C, D, maka di sini saya misalkan sendiri. Ini adalah A, bagian ini adalah A, ping silang ini adalah B, minus ini adalah C, ini adalah D, lalu ini adalah bintang dan pagar seperti layout pada job sheet, sama saja. Untuk pinoutnya dari keypad, pinout A, B, C, D akan terhubung pada pin D, port D 0 sampai 3, dan untuk pin 1 sampai 4 dari modul keypad akan masuk ke port D 4 sampai B7. Lalu untuk output saya keluarkan semua ke port C, semua sebanyak 8 bit dari port C bit 0 sampai port C bit 7. Ya, langsung saja ke perintah ke program utama, yaitu buatlah program utama dan diinisialiskan port B bit 0 sampai 3 sebagai output. Ini sampai ke sini compile. Oke, saya sudah menuliskan ini di sini. CVAVR sudah saya tuliskan semuanya. Jadi di sini ada file header, ada sebuah variabel yang kita gunakan untuk membaca dari keypad. Ya, saya jelaskan cara kerjanya, yaitu dengan mengaktifkan satu persatu dari baris pada keypad A, B, C, D akan bergantian setiap 100 milidetik. Pada ini misalnya ketika port A diaktifkan, maka program akan membaca pin D bit 7 6 5 4 untuk mendeteksi pin tombol yang mana yang akan dipencet, yang dipencet. Semisal port A 0 berarti kan aktif. Lalu di sini ada pin D 7. Jadi ketika pada ini port D7 itu keempat itu A, maka yang keluar harusnya 10 karena ini true. Tuh. Jadi dia akan membaca misalnya port A ini aktif, yang ini aktif, maka listrik akan teralir di sini dan akan keluar pada salah satu pin 1, 2, 3, 4 tergantung yang dipencet. Semisal ini yang dipencet adalah A, yang ini A nomor 7 ini ya, nomor 7 ini, maka saat program yang mengaktifkan A hidup dan dia dipencet, maka di port D bit 4 akan menangkap sebuah masukan yang kemudian akan diproses lebih lanjut sesuai keinginan. Ya, sudah kita buat, mari kita compile. Ya, kita menggunakan 4000 MHz, 4 MHz. Lalu jangan lupa di sini disetting ke 4000 juga, 4 MHz juga. Ya, setelah itu kita run. Ini adalah saat di run. Maka ketika kita menekan A yang ini, maka yang terregister adalah 1 karena sesuai
dengan source code kita A1 yang berada di PD4, berarti PD4 ini adalah pengaktifan baris A dan ini kolom keempat, maka yang dihasilkan adalah nilai balik 1 dan sesuai dengan binernya. Ini 1. Ketika ini 2, ini 3, lalu ini 8 tambah 2 10. Kita lihat 1 2 3 10 sesuai. Kemudian sama juga dengan ini 4. Di sini outputnya 4. 5, dia binernya yang di LED 5 dan 6. Dia juga cuma 4 tambah 2 6. Lalu di sini 7. Bukan 8 9 10 11, cuma 11. Berarti jadi tadi 4 5 6 11 sesuai. Begitu juga dengan yang bawah juga sama saja. Walaupun yang ini juga sama saja. Pin D yang satu berarti terhubung ke port D4. Port D4 14. 8 ditambah 4 tambah 2 sama, sesuai. Ya, seperti itu cara kerjanya. Lalu kita beranjak ke program kedua, yaitu ubah program utama untuk agar berikut. Tekan tombol 0, maka semua LED mati. Dan ketika 1 ditekan, maka semua LED menyala. Maka saya sudah membuat programnya, tinggal kita masukkan saja. Ini adalah programnya, saya copy dulu. Kita masukkan ke CV Graphiker. Ya, ini adalah programnya. Jadi yang kita baca adalah cuma 0 dan 1, yaitu 0 pada D2 yang nantinya akan ke port D5 dan 0 dan 5 0 di sini, D2 dan 5. 1 adalah C1. Ya, kita stop. Coba kita compile. Untuk ininya sama saja membaca keypad. Lalu ini adalah program awal yang dieksekusi 1 kali. Lalu di sini akan fungsi keypad akan dipanggil dan diteruskan ke port C. Kita build dulu. Ya, sudah tidak ada error. Kita oke. Lalu kita play. Ya, untuk instruksinya tadi ketika 0 semua LED mati. Saya tekan 0, ya langsung mati semua. Nah, sesuai kan? Maaf. Lalu ketika dipencet 1, maka akan nyala semua dari D1 sampai D8. Ya, sudah selesai. Cara kerjanya sama saja seperti program pertama tadi, namun hanya saja yang diisikan di keypad hanya 2 karena beritanya hanya 2. Kemudian program ketiga yaitu buatlah program dengan algoritma berikut. Ketika tombol 0, maka bit 0 menyala sampai tombol 7, LED bit 7 menyala. Ketika tombol 8 dipetek, maka akan berurutan seperti ini, atas ke bawah dengan delay 1 detik. Ya, yang saya tangkap di sini adalah ini. Ini adalah biner 4 buah diawali dari MSB. Ini mati. Jadi kan sepertinya seperti ini bit
1 2 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini seperti biner yang dikurangi 1 terus namun dibalik. Jadinya saya menggunakan fungsi perulangan for untuk mempermudah karena berurutan. Kemudian ini juga menggunakan for juga. Terus ini jika tombol A ditekan maka bit yang genap dan 0 menyala dan sisanya mati, dan jika tombol B ditekan maka bit 0 sampai bit genap dan 0 akan mati dan 1357 yang ganjil menyala. Lalu C ketika ditekan maka mereka akan bergantian dari K ke L. Lalu N ketika tombol D ditekan maka yang nyala adalah biner 2 digit NIM kita, saya. Lalu ketika bintang ditekan maka semua LED mati dan pagar ditekan semua LED menyala. Oke, kita masukkan program yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan header seperti biasanya, yaitu IO, input output, terus ini ada file header Atmega yang kita gunakan dan delay. Di sini saya menggunakan 4 variabel ya. Yang 3 adalah char A, char O, dan char Z. Ini saya gunakan untuk perulangan for yang akan datang. Kemudian unsigned char keypad yang berisi untuk dapat menggunakan keypad ini, baik mendeteksi maupun mengeluarkan hasilnya. Ya, pada awalnya pada baris A ketika pin D itu 0 maka yang di return nilai baliknya akan 0x55. Lalu di sini ada pin D, ketika 0 dia akan menggunakan sebuah pengulangan for, yaitu ketika 8 tadi tekan maka saya menggunakan ini ray yang berisi heksadesimal dari penyalaan pola LED yang sesuai perintah. Di sini dengan nilai awal Z sama dengan 0 dan Z kurang dari 9 dengan operasi increment, maka for ini akan terus-menerus berjalan ketika nilai ini belum false, belum true. Ketika true sudah selesai. Lalu sama saja dengan ini saya menggunakan sebuah array, lalu ada operasi for sama saja increment, terus ini ada nilai balik, terus ini baris kedua yang merupakan hasilnya semua nantinya nilai balik. Ini ada baris ketiga, ada for, ada nilai balik, dan baris keempat nilai balik. Ya, kita coba saja. Kita compile dulu. Ya, no error. Oke, go. Ya, kita coba dulu dari mana ya? Dari ketika tombol 0 ditekan maka LED bit 0 akan menyala. Oke, LED bit 0 saya nyalakan. Oke. Ini terhubung pada PC 0, yaitu bit 0 LED-nya. Berarti sudah benar. Lalu ke berikutnya, tombol 1 ditekan, maka LED bit 1 akan menyala. Bit 1 sampai bit nomor 7 ini adalah menyalakan bit sesuai angka pada keypad. Bit 2 akan menyalakan LED 2, bit ketiga akan menyalakan LED ketiga, LED 4 akan menyalakan LED keempat, keypad kelima, tombol 5 ini akan menyalakan LED di bit 5, 6 juga begitu akan menyalakan LED di bit 6, dan LED bit 7 akan
akan dinyalakan ketika tombol 7 di keypad tertekan. Kemudian untuk selanjutnya yang 8 tadi polanya akan seperti ini. Oh, dengan delay 1 detik. 8 kita pencet, maka 4 sesuai pola. Sebenarnya polanya ini ketika bit ke-7 atau bit ke-7 ini dibiarkan sebagai LSB atau angan-angannya dibalik gitu. Ini adalah sebuah biner dikurangi 1-1, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ya, dan seterusnya. Artinya sama saja. Polanya seperti itu. Kemudian selesai. Kalau 9 maka yang nyala adalah 2 tengah, lalu tambah pinggir-pinggir, tambah pinggir-pinggir, tambah pinggir-pinggir, lalu kembali lagi. Kita coba tekan nomor 9, 2 tengah, lalu tambah pinggir, tambah pinggir, tambah pinggir, lalu kembali, kurang, ya sudah sesuai. Lalu ketika tombol A ditekan, maka LED bit yang genap akan menyala dan yang ganjil akan mati. Ini adalah saya asumsikan sebagai tombol A. Maka yang menyala adalah bit 0, bit 2, 4, 6, dan yang sisanya bit ganjil mati. Ya, untuk B kebalikannya. Nah, ini kebalikannya 2, 4, 6. Yang 1, 3, 5, 7 yang hidup. Lalu ini C adalah gabungan. Nah. Kemudian yang D ini adalah sesuai NIM saya. Yaitu NIM saya 16, berarti hasilnya akan seperti ini. 16. Bit ke-4 akan menyala, yang lainnya mati. Yang pada benar ini adalah hasilnya 16. Ya, lalu kurang 2. Itu tombol bintang, maka semua LED mati. Kita tekan tombol bintang ini, asumsikan sebagai tombol bintang. Semua mati. Tidak ada LED yang hidup. Kemudian ini tombol pagar. Semua LED menyala, saya nyalakan. Ding. Oh, semua LED menyala. Berarti semua tombol ini sudah sesuai dengan perintah yang diinstruksikan. Untuk kesimpulannya yaitu Atmega ini, microcontroller ini dapat membaca dan memproses sebuah keypad menjadi instruksi-instruksi untuk menyalakan LED ini dengan perintah yang dapat kita kustomisasi sendiri. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf karena saya banyak salah kata dan kekurangan-kekurangan yang ada, seperti kosakata saya yang masih amburadul dan sebuah penataan presentasi seperti ini yang amburadul dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.